Dalam pertempuran Kursk, terjadi sebuah pertempuran tank terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern manusia. Pertempuran itu terjadi di sebuah kota kecil bernama Prokhorovka. Hari ini kita akan membahas 5 fakta menarik pertempuran Prokhorovka yang harus coy-coy sekalian ketahui. Pertempuran ini merupakan satu-satunya pertempuran tank terbesar dalam sejarah manusia. Menurut sejarah, hanya di kota Prokhorovka, manusia pernah melibatkan sangat banyak tank demi keuntungan strategis militer. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan terjadi sebuah pertempuran tunggal yang begitu besar antara besi-besi beroda rantai tersebut. Pada tanggal 12 Juli 1943, pasukan tank Jerman pimpinan Jenderal Werner Kampf dan Hermann Hoth mendapat tugas untuk menguasai Prokhorovka 7 hari setelah Jenderal Model melancarkan operasi Citadel. Kedua pasukan tank tersebut kemudian berhadapan dengan pasukan tank pengawal kelima Soviet pimpinan Jenderal Pavel Rotmistrov. Pada saat itu pasukan Jerman diminta untuk memukul mundur kekuatan Soviet di Prokhorovka, sehingga dapat menyerang konsentrasi pasukan Soviet lainnya di kota Oboyan dari belakang. Mengetahui gerakan yang sedang Jerman lakukan, Jenderal Rotmistrov mendapat perintah untuk melindungi Prokhorovka sampai titik darah penghabisan, karena jika kota itu jatuh maka seluruh garis pertahanan Soviet di Kursk akan runtuh. Menjadi pertempuran tank terbesar dalam sejarah, tentunya mereka harus melibatkan banyak tank. Hingga saat ini belum ada angka pasti berapa jumlah tank yang terlibat dalam pertempuran Prokhorovka oleh kedua belah pihak. Tetapi menurut data yang ada, setidaknya Jerman menurunkan 500 tank dan melawan 800 tank Soviet. Dari awal sampai akhir pertempuran, Uni Soviet harus menerima korban terbanyak, di mana sekitar 400 tanknya dihancurkan oleh Jerman. Hal ini terjadi dikarenakan Jerman menggunakan kombinasi tank termuktahirnya, yaitu tank medium Panther dan tank berat Tiger. Meskipun begitu, jumlahnya tidak terlalu banyak karena biaya yang sangat mahal dan bahan baku yang langka. Demi menutupi kekosongan itu, pasukan tank Jerman mengandalkan tank medium Panzer keempatnya sebagai ujung tombak untuk melawan sekutu. Sedangkan pihak Uni Soviet memilih untuk menggunakan tank terbaik yang legendaris, yaitu tank medium T-34. Selama pertempuran Prokhorovka, pasukan tank Soviet menggunakan taktik steamroller atau penyerangan dalam jumlah sangat besar untuk meletihkan pasukan tank Jerman. Jika Jerman memilih 200 hingga 300 tank yang akan digunakan untuk menyerang ataupun bertahan, maka Uni Soviet akan meluncurkan 2 hingga 3 kali lipatnya. Oleh karena sebab inilah mengapa jumlah korban Soviet biasanya jauh lebih banyak dari Jerman dalam pertempuran mereka di front timur, baik dari segi tank dan manusia. Fakta yang selanjutnya adalah Jerman dan Soviet gagal meraih satu sasaran pun. Banyak melibatkan tank seperti yang dilakukan Jerman dan Uni Soviet untuk pertempuran tunggal di Prokhorovka ternyata gagal meraih satu sasaran pun bagi kedua belah pihak. Pasukan tank Jerman yang berusaha memukul mundur pertahanan Soviet di kota Prokhorovka harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat menembus pasukan Jenderal Rotmistrov. Kegagalan ini membuat seluruh elemen serangan lanjutan Jerman ke arah Kursk menjadi tersendat. Namun banyak yang berpikir bahwa Jenderal Pavel Rotmistrov bersama pasukan tank pengawal kelimanya sebagai pemenang pertempuran. Jika dilihat dari gambaran yang lebih besar, Rotmistrov memang memenangkan pertempuran karena berhasil membendung serangan Jerman. Tetapi ketika Soviet melancarkan serangan balik dari arah datangnya pasukan tank Jerman, mereka gagal menguasai satu daerah pertahanan pun dan harus mundur ke wilayah awal. Kegagalan itu membuat Uni Soviet tidak dapat mengeksploitasi kemunduran Jerman dari Prokhorovka, yang membuat mereka harus bermain bertahan sampai akhirnya mendapat bala bantuan baru.
Disinilah letak kegagalan Soviet yang membuat mereka tidak jauh berbeda dengan Jerman. Meskipun di dalam medan pertempuran, Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dan harus menanggung jumlah korban perang yang jauh lebih besar. Fakta yang selanjutnya adalah legenda tank Jerman ikut berpartisipasi. Michael Wittmann menjadi legenda tank Jerman yang paling terkenal dalam sejarah. Wittmann bersama kompi tanknya ternyata juga terlibat dalam pertempuran Prokhorovka. Mendapat kehormatan untuk menggunakan tank terkuat Jerman pada saat itu, Tiger pertama. Wittmann dan kompinya menunjukkan keahlian tank mereka selama pertempuran di Kursk, termasuk di Prokhorovka. Kompi Wittmann yang terdiri dari 4 tank berat Tiger pertama menjadi satu-satunya Tiger yang selamat dari kehancuran tidak berarti di Prokhorovka. Setelah berhasil mundur dari Prokhorovka, Wittmann kemudian ditugaskan untuk mendukung elemen Jerman lainnya dalam operasi Citadel. Setelah kegagalan operasi Citadel pada bulan Agustus 1943, Wittmann masih bertempur beberapa kali di front timur, sebelum akhirnya dipindahkan ke front barat yang menjadi tempat peristirahatan terakhir di pertempuran Villers-Bouquet, Prancis pada tahun 1944. Fakta yang kelima adalah Stalin hampir memecat pimpinan pasukan Soviet di Prokhorovka. Keberhasilan Jenderal Pavel Rotmistrov dalam menahan serangan pasukan tank Jerman ternyata tidak membuat pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin senang dengannya. Stalin melihat kemenangan Rotmistrov sebagai sebuah kegagalan dahsyat dikarenakan ia gagal mendapat inisiatif untuk mengeksploitasi kemunduran Jerman. Selain gagal meraih inisiatif, Stalin juga mengkritisi jumlah kehancuran tank yang sangat besar akibat strategi Rotmistrov. Akibatnya Stalin sempat memecat Rotmistrov dari posisinya. Namun keesokan harinya setelah pertimbangan panjang, Stalin pun mengembalikan posisi Jenderal Pavel di pasukan tank pengawal kelima dengan catatan kemenangan penuh harus diraih Uni Soviet. Setelah kejadian ini, Rotmistrov termasuk ke dalam jajaran perwira tinggi Uni Soviet yang beruntung karena selamat dari amarah Stalin. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy.